Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Manajemen Kebijakan Kesehatan kelas Butitoh akan mempresentasikan mengenai kekuasaan dan proses kebijakan melalui video berikut ini ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Kak Hafsah Farah, kemudian ada saya Ika Fitri Alfiani, kemudian ada Kak Farista Widyasuti, ada Kak Yohani SPL, ada Kak Dimas Nurwidi, dan yang terakhir ada Kak Cita Zahra Primalia. Berikut ini ada overview yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, ada perbedaan dimensi kekuasaan dan contohnya dalam kebijakan kesehatan. Yang kedua adalah teori yang mendeskripsikan who is power. Kemudian yang ketiga, perbedaan jenis sistem politik. Yang keempat, perbedaan teori dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kekuasaan fundamental dalam menyusun dan menganalisis kebijakan. Yang keenam, peran pemerintah dalam kebijakan dan mengapa berperan penting. Ketujuh, pengaruh sektor swasta dalam kebijakan kesehatan dan berperan sebagai aktor yang kuat. Dan yang kedelapan adalah contoh undang-undang kesehatan yang menjelaskan materi dalam konteks Indonesia. Langsung saja kita mulai ya. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kekuasaan dapat dikategorikan menjadi 3 dimensi, yaitu kekuasaan dalam pengambilan keputusan, kekuasaan untuk tidak membuat keputusan, dan kekuasaan sebagai pengendali pikiran. Yang pertama adalah kekuasaan sebagai pengambil keputusan, yaitu kekuasaan yang berada pada penekanan suatu tindakan dari individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di dalam membuat kebijakan. Yang kedua adalah kekuasaan untuk tidak membuat keputusan, yaitu kekuasaan yang hanya berfokus pada isu-isu kebijakan yang dapat diamati tanpa memperhatikan dimensi kekuasaan lain. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuasaan dalam dimensi ini hanya dapat digunakan untuk lingkungan internal. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan sebagai pengendali pikiran, yaitu kekuasaan yang berfungsi untuk mempengaruhi orang lain dengan membentuk keinginannya. Contoh dari kekuasaan sebagai pengambil keputusan yaitu Kementerian memiliki kebijakan transformasi kesehatan. Jadi, kebijakan inilah yang akan menjadi acuan Kementerian Kesehatan untuk menjalankan urusan kesehatan, baik untuk pusat ataupun untuk kabupaten kota. Untuk contoh dari kekuasaan untuk tidak membuat keputusan, yaitu adanya surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas untuk menetapkan hari akreditasi di puskesmas tersebut dengan tujuan kebijakan itu dibuat agar pegawai-pegawai di puskesmas dapat fokus untuk persiapan dokumen-dokumen akreditasi dalam hari yang sudah ditentukan. Sedangkan contoh dari kekuasaan sebagai pengendali pikiran mungkin dapat kita ambil untuk media promosi kesehatan tentang penggunaan kondom, di mana dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya penyakit menular sehingga dapat menekan angka kasus penyakit menular. Berikutnya, tentang siapa yang berkuasa. Dalam teori menurut Bewes, dalam Making Health Policy membagi ke dalam 3 bagian, yaitu 1. Pluralisme, yaitu adalah kekuasaan tersebar di seluruh masyarakat. Jadi, tidak ada satu kelompok yang memegang kekuasaan secara mutlak dan pemerintah memutuskan di antara kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam perkembangan kebijakan. Kemudian yang kedua adalah pilihan rakyat. Pemerintah yang berkuasa untuk proses kebijakan guna meraih kepentingan pelaksanaan negara. Pada bagian ini akan menekankan pada kekuasaan birokrasi dalam proses kebijakan dan didorong oleh ideologi sebagai oposisi untuk meningkatkan pengeluaran publik dan pemerintah. Kemudian yang ketiga ada elitisme, yaitu kekuasaan berada pada kemampuan para elit bukan pada rakyat. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan didasarkan pada beragam sumber daya seperti kekayaan, hubungan keluarga, keahlian teknis, ataupun lembaga. Selanjutnya, perbedaan jenis sistem politik dibagi menjadi 2, yaitu 1. Jenis sistem politik berdasarkan kriteria liberal atau authoritarian. Kemudian yang kedua adalah jenis sistem politik berdasarkan cerminan dunia politik saat ini. Berikut ini adalah jenis sistem politik berdasarkan liberal atau authoritarian. Yang pertama adalah sistem politik demokrasi liberal.
dengan ciri khas sistem pemerintahannya berkuasa dengan institusi politik yang stabil. Jenis partisipasinya itu luas, dapat melalui pemilihan umum, partai politik, kelompok berkepentingan, dan media yang bebas. Kebijakan kesehatannya itu berbeda-beda, berorientasi pada pasar seperti pada Amerika, dan pada tanggung jawab kesejahteraan seperti pada di negara Eropa Barat. Dan sistemnya itu keterbukaannya adalah terbuka. Kemudian yang kedua adalah sistem politik egalitarian autoritarian. Ciri khas sistem ini adalah elit pemimpin yang tertutup dan birokrasi yang autoritarian. Jenis kepartisipasiannya adalah partisipasi terbatas. Kemudian pada kebijakan kesehatannya itu mengembangkan sistem jaminan sosial dan layanan kesehatan yang disediakan dan dibiayai semuanya oleh pemerintah. Kemudian pelarangan praktek swasta. Kemudian keterbukaannya itu adalah tertutup. Kemudian, jenis sistem politik yang ketiga adalah tradisional inegalitarian. Dengan ciri khas sistemnya itu adalah pemerintahan dengan tradisi yang monarki. Partisipasi dalam penyusunan kebijakannya itu adalah terbatas. Kebijakan kesehatannya adalah tergantung pada sektor swasta dan keterbukaannya adalah tertutup. Kemudian, sistem politik yang keempat adalah populis. Dengan ciri khas sistem berdasarkan satu partai yang dominan. Kemudian, nasionalismenya juga tinggi. Partisipasi sangat diatur melalui gerakan massa yang dikendalikan oleh pemerintah ataupun partai politik dengan kebijakan kesehatan yang menyediakan kesehatan sebagai hak dasar semua warga dan keterbukaan yang tertutup. Kemudian yang kelima adalah sistem politik autoritarian inegalitarian dengan ciri khas sistem yang sering dikaitkan dengan pemerintahan militer dan menggunakan kekerasan dengan partisipasi yang sangat terbatas. Kemudian, kebijakan kesehatannya mencerminkan kepentingan dari kaum elit yang terbatas, seperti layanan yang dibiayai oleh negara untuk militer, sedangkan yang lain sangat tergantung pada sektor swasta. Kemudian, keterbukaannya itu adalah tertutup. Selanjutnya, berikut ini adalah jenis sistem politik berdasarkan cerminan dunia politik pada saat ini. Yang pertama adalah sistem politik poliarki barat atau nama lain dari demokrasi liberal. Dengan ciri khas sistemnya adalah pemerintahan berkuasa dengan institusi politik yang stabil. Dengan partisipasi yang luas, dapat melalui pemilihan umum, partai politik, kelompok kepentingan, dan media yang bebas. Dengan kebijakan kesehatannya adalah penyediaan fasilitas umum dan swasta yang beraneka ragam dan saling bersaing. Kemudian, sektor umum memainkan peran penting dalam pembiayaan dan layanan. Kemudian, keterbukaannya ini adalah terbuka. Kemudian, sistem politik yang kedua adalah demokrasi baru. Dengan ciri khas sistem, konsolidasi demokrasi tidak utuh. Kemudian, autoritarianisme bangkit kembali. Dengan partisipasi dalam penyusunan kebijakan ini adalah terbatas. Dan kebijakan kesehatannya ini pergeseran kepada pembiayaan swasta. Dan keterbukaannya adalah keterbukaan yang tertutup. Selanjutnya, sistem politik rezim Asia Timur. Dengan ciri khas sistem, pemerintahan yang kuat, partai-partai pemerintah berkuasa, penekanan pada masyarakat kohesi sosial, dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan ini adalah partisipasi yang terbatas. Kebijakan kesehatannya adalah penyediaan fasilitas umum dan swasta yang beraneka ragam dan saling bersaing. Kemudian pembiayaan umum yang terbatas, dan keterbukaannya ini adalah tertutup. Kemudian yang keempat adalah rezim Islam. Dengan ciri khas sistemnya adalah bertujuan mengembangkan teokrasi di mana lembaga dan politik mencerminkan prinsip keagamaan yang tinggi. Dengan partisipasi dalam penyusunan kebijakan ini adalah terbatas. Dan kebijakan kesehatannya adalah layanan kesehatan seksual dan reproduksi dipengaruhi oleh agama. Dan keterbukaannya ini adalah tertutup. Selanjutnya adalah perbedaan teori dalam pengambilan keputusan. Ada 4 teori. Yang pertama, teori rationalism. Yang kedua, teori incremental. Yang ketiga, teori bounded rationalism. Dan yang keempat adalah teori mixed scanning approach. Teori rationalism ini adalah serangkaian langkah logis dilakukan agar pilihan terbaik dapat diidentifikasi dan dipilih untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Dengan kelemahannya adalah sifat permasalahan tidak terlalu jelas. Nilai dan tujuan bersifat fundamental terbangun dari diri sendiri,
Kadang, tujuan pengambilan keputusan berbeda dengan tujuan organisasi. Kemudian, terlalu banyak pilihan yang tidak praktis dan tidak mungkin mengumpulkan data. Kemudian untuk teori bounded rationalism ini adalah konsep dalam pengambilan keputusan bahwa kemampuan manusia memiliki keterbatasan dalam mendapatkan dan mengolah informasi. Ini akibat keterbatasan kognitif manusia dan waktu yang tersedia dalam mengambil keputusan. Kelemahannya itu adalah dibatasi kemampuan pengumpulan input, kemampuan kognitif pikiran, batas waktu pengambilan keputusan sebagai faktor pemuas hasil keputusan, tidak memburu keputusan berkualitas optimal. Kemudian untuk teori incremental Lindblom adalah mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan model yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan. Menawarkan kemudahan dalam analisis karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti. Cukup melihat kebijakan yang telah ada, kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah. Cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal tersebut sudah merupakan analisis. Kemudian untuk kelemahannya itu adalah keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan dari kelompok yang kuat, sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan. Kemudian selanjutnya, keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain. Di negara berkembang, teori ini tidak cocok karena perubahan yang incremental tidak tepat karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar. Kemudian menurut Jacques Goldberg, gaya incremental dalam membuat keputusan cenderung menghasilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo. Kemudian untuk teori mixed scanning approach, yaitu adalah merupakan model yang menggabungkan antara model rasional dengan model incremental sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun incremental. Dengan kelemahan, perbedaan mendasar antara keputusan fundamental dan rutin tidak jelas. Selanjutnya adalah kekuasaan fundamental dalam menyusun dan menganalisis kebijakan. Karena kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara individu dan kelompok yang berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Kemudian, kekuasaan memainkan peran kunci dalam pembentukan, implementasi, dan analisis kebijakan publik. Analisis kebijakan memungkinkan untuk memahami masalah sosial, nilai, serta menyediakan panduan komprehensif bagi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. Dalam konteks kekuasaan, analisis kebijakan membantu dalam mencari langkah-langkah yang dapat membantu para pembuat kebijakan dalam memilih tindakan yang paling menguntungkan. Dengan demikian, kekuasaan memiliki peran fundamental dalam menyusun dan menganalisis kebijakan, termasuk dalam mendorong transparansi, akuntability, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan. Kemudian selanjutnya adalah peran pemerintah dalam kebijakan. Peran pemerintah secara eksekutif memiliki wewenang tertinggi dalam memulai sebuah kebijakan. Dapat memilih kapan akan mengajukan rancangan undang-undang ke badan legislatif. Kemudian bertugas meyakinkan lembaga legislatif untuk menyetujui usulan kebijakan yang melibatkan undang-undang. Kemudian mempunyai kendali yang besar terhadap rincian penggunaan sumber daya publik. Kemudian peran pemerintah secara legislatif adalah keputusan-keputusan lembaga legislatif merupakan ekspresi kehendak rakyat. Kemudian berperan dalam meninjau dan menyempurnakan rancangan undang-undang yang telah dimulai. Dengan demikian, berkontribusi pada pembuatan kebijakan dan undang-undang yang lebih baik. Legislator dapat mengidentifikasi permasalahan dalam rancangan undang-undang dan meminta perubahan. Kemudian, peran pemerintah melalui Kemenkes adalah memberikan masukan kepada Menteri Kesehatan dan pemerintah secara luas mengenai cara menanggapi permasalahan kesehatan yang dihadapi negara ini saat ini dan di masa depan, termasuk prioritas dan target tindakan dan pengeluaran, serta kerangka kelembagaan di mana para pelaku sistem kesehatan beroperasi. Kemudian, mengembangkan, menerapkan, dan menegakkan peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait. Kemudian mengalokasikan sumber daya ke berbagai wilayah negara dan atau layanan melalui strategi dan rencana.
dan merencanakan tenaga kerja masa depan dan memberikan subsidi pelatihan. Selanjutnya adalah peran pemerintah dalam upaya kesehatan masyarakat. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai kesehatan. Yang pertama ada dari pemerintah pusat, yaitu perencanaan strategis nasional, penetapan kebijakan nasional, koordinasi program nasional, penelitian dan pengembangan kesehatan, pengelolaan dan pendistribusian sumber daya kesehatan, dan penerbitan perizinan berusaha fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian untuk pemerintah daerah, yaitu penetapan kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional, perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi program, dan yang terakhir adalah pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan tingkat daerah. Berikutnya adalah pemerintah sebagai aktor penting dalam kebijakan. Mandat sosial. Pemerintah mempunyai kewajiban sosial untuk menyediakan layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan kesehatan karena kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan hak sosial. Kemudian yang kedua adalah implementasi kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memahami peran kesehatan dalam memajukan tujuan pembangunan dan menerapkan kebijakan yang mengatasi hal ini dan seringkali mendorong kemitraan antar aktor dari berbagai sektor. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi. Pembangunan kesehatan harus dikoordinasikan antara semua kementerian dan lembaga terkait, serta dengan semua pemangku kepentingan, termasuk akademisi, asosiasi profesi, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Kemudian yang ketujuh adalah keterlibatan sektor swasta dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Sektor swasta terlibat dalam kebijakan kesehatan melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah self-regulation, di mana perusahaan bisa menetapkan aturannya sendiri, seperti syarat untuk cuti sakit atau tindakan terhadap polusi. Hal ini bisa berdampak baik atau buruk terhadap kesehatan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh terhadap kebijakan publik. Perusahaan mendanai politik dan melobi untuk mendukung atau menolak kebijakan tertentu, agar pemerintah mendengar keinginan perusahaan dan memasukkan mereka dalam proses kebijakan. Kemudian yang ketiga ada koregulasi, di mana kerjasama antara pemerintah dan perusahaan, di mana mereka sepakat tentang kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan dengan pengawasan dilakukan oleh masyarakat atau LSM. Sektor swasta memiliki kekuatan karena memiliki dana dan pengaruh, kebijakan kesehatan yang mempengaruhi keuntungan bisnis, dan kemampuan untuk menetapkan kebijakan mereka sendiri. Berikut ini adalah Undang-Undang Kesehatan yang menjelaskan materi yang sudah kami sebutkan tadi dalam konteks Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Kemudian tanggung jawab pemerintah pusat yaitu perencanaan strategis nasional, penetapan kebijakan nasional, koordinasi program nasional, pengelolaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, penetapan standar pelayanan kesehatan, penyelenggaraan, registrasi dan akreditasi Fasyankes, pengelolaan SDM kesehatan, dan yang terakhir adalah perizinan bidang kesehatan. Kemudian untuk tanggung jawab pemerintah daerah meliputi penetapan kebijakan daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional, perencanaan, pengelolaan, pemantauan, supervisi, dan evaluasi program, pengelolaan sistem rujukan tingkat daerah, pengelolaan dan distribusi SDM kesehatan, kemudian yang terakhir adalah penerbitan izin bidang kesehatan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Terima kasih.